Nih, tujuan pembelajarannya itu untuk mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dan fungsinya. Ada yang tahu apa itu fungsi darah? Apa itu? Darah itu berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Mengangkut oksigen dan nutrisi dan karbon dioksida. Apa? Hah? Mengangkut oksigen dan nutrisi dan karbon dioksida. Ya, itu jawabannya mendekati, tapi yang paling benar itu darah itu merupakan salah satu komponen dalam tubuh kita, ya. Nah, itu yang disebut dengan darah. Terus pembuluh darah itu terbagi berapa bagian? 4, benar nggak? 4 apa 3? 3. Yang pertama apa? Arteri. Yang kedua? Vena. Yang ketiga? Kapiler. Terus komponen darahnya terdiri berapa bagian komponen darahnya? Ada 4. Yang pertama apa? Sel darah. Yang kedua? Sel darah putih. Yang ketiga? Keping darah. Yang keempat? Plasma darah. Berarti komponen darah itu ada 4 bagian. Yang pertama sel darah merah. Yang kedua sel darah putih. Yang ketiga keping darah. Yang keempat plasma darah. Terus peredaran darah kecil dan darah besar itu perbedaannya apa? Perbedaan darah kecil dan darah besar. Perbedaannya itu apa? Ya, darah besar adalah ya apa? Darah besar adalah jantung, seluruh tubuh, terus mengalir ke jantung. Kalau peredaran darah kecil, jantung mengalir ke paru-paru dan kembali ke jantung. Ya, benar. Jantung mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ini teacher ada videonya ya tentang peredaran darah manusia. Kalian melihat di sini videonya ya. Teacher itu videonya. Lihat sini semua. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta,
lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari gili kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Oke ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan nggak? Tentang peredaran darah manusia. Ada yang mau tanya nggak? Ya, ada, angkat tangan. Jadi tahu ya, kalau misalnya detak nadi itu di mana tadi dalam video? Detak nadi itu di tangan. Coba, Kakak, ada nggak detak nadinya? Ada detakan nggak? Ada detakan nggak? Ada kan? Kalau misalnya detak jantung itu berarti di mana? Di dada. Ada detakan nggak? Coba pegang dada kalian. Ada. Ada kan? Nah, itu fungsinya ya. Teacher mau kasih lembar jawaban, kalian isi. Boleh diisi ya. Kalau yang nggak paham boleh tanyakan ke depan. Ya, kerjakan.
dengerin ya SBUMI-nya ya, tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, bilik di kanan, kiri yang bersih, kanan yang kotor, patut jaga aliran tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen, balik jantung. Yuk sekarang ikut sama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Sistem peredaran darah manusia, jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Jantung memompa, paru menyuplai oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, bilik di bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, patut jaga aliran tetap tenang. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen, balik jantung. Nah, di situ ada yang mau bertanya enggak? Kalian udah paham, udah ngerti? Yuk, siapa yang mau bertanya? Teacher yang menjawab. Ya, bukan teacher aja yang ngasih pertanyaan sama kalian. Nah, kalian pun bisa kasih pertanyaan sama teacher. Iya, Resa. Apa fungsinya jantung itu apa? Fungsinya jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Itu fungsinya jantung ya. Kalau kita dalam tubuh kita nggak ada jantung, itu gimana? Nggak ada darah. Nah, terus kalau misalnya jantung itu nggak bergerak atau misalnya nggak berdetak, nah itu kalian akan apa? Akan meninggal. Nah itu fungsinya jantung. Kalau jantung itu berarti memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Nah, teacher mau ngasih nih ya kalian tentang materi ini, tentang peredaran darah manusia ini. Perasaan kaliannya gimana? Bahagia? Kalau bahagia tepuk tangan 3 kali. Kalau misalnya kurang bahagia 2 kali. 2 kali ya. Kalau misalnya kalian sedih, tepuk tangannya cuma 1 kali. Yuk. Apa perasaan kalian? Apa? 1 kali, 3 kali. Berarti bahagia ya? Bahagia. Oke. Nah, setelah ini kita pulang. Kalian siapkan ya. Dengar ya, dengan kecil ya. Kalian harus belajar di rumah biar lebih paham. Baca-baca. Tadi udah lihat videonya kan? Terus nanti lihat buku IPAS-nya. Nah, buku IPAS-nya ya, lihat bab 3 tentang peredaran darah manusia, halaman 43. Kalian belajar di rumah, pahami. Kalau misalnya nggak paham, tidak mengerti, minggu depan kalian tanya sama teacher, oke? Ya.